Kita dianjurkan, bahkan kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan pemimpin terbaik kalian itu adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Bahwa pemimpin yang dicintai itu adalah pemimpin yang mau untuk mengorbankan hak-hak pribadinya. Pemimpin yang korup adalah pemimpin yang mengorbankan hak rakyatnya. Pemimpin-pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang memiliki potensi, kesempatan untuk menjadi kaya raya. Siapa yang tidak memiliki hak untuk kaya raya ketika seorang pemimpin adalah pemimpin tertinggi di sebuah negara. Katakanlah Abu Bakar Siddiq itu memiliki hak untuk menjadi paling kaya. Umar, Utsman, Ali juga sama. Itu memiliki kesempatan yang terbesar lah dari penduduk negeri untuk menjadi yang paling kaya di negeri tersebut. Tetapi dari semua pemimpin ini mungkin ada Sayyidina Abu Bakar yang kaya, tetapi kemudian dia mampu untuk mengoptimalkan kekayaannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Umar bin Khattab, kita mendengar membaca realitas sejarahnya sebagai orang yang pekerja keras tetapi ditakdirkan untuk menutup peluang dirinya menjadi yang paling kaya. Kalau Utsman bin Affan menjadi yang terkaya dalam buku Jamil Ahmad, ya, The 100 Great Muslim itu, ketika menjadi pemimpin, beberapa tahun menjadi pemimpin, Utsman pernah mengatakan, ketika saya dilantik, saya menjadi yang paling kaya di Jazirah Arab. Tetapi realitas sejarah juga menyebutkan bahwa ketika wafat, Utsman hanya menyisakan beberapa saja dari kekayaan dirinya. Memang tidak salah ketika pemimpin itu menjadi kaya, pemimpin menjadi kaya raya. Apalagi di Indonesia, karena urusan Omnibus Law ini ternyata diketahui bahwa lebih dari 200 anggota DPR RI itu adalah pengusaha. Saya tidak ingat pastinya, ya sekitar 260-an lah anggota DPR RI itu adalah pengusaha. Nah, tetapi siapa yang salah dalam hal ini? Tentu kita harus menghargai realitas politik, bahwa hari ini yang masuk ke dunia politik itu dari kaum pengusaha itu aksesnya itu sangat dipermudah, sangat dipermudah. Realitas politik kita menyuratkan bahwa seorang pengusaha itu sangat memungkinkan dirinya untuk mengakses dunia politik lebih cepat bahkan dari orang-orang yang terdidik secara organik di partai, yang memulai dirinya menjadi aktivis misalkan di berbagai organisasi mahasiswa misalkan. Nah, tetapi mereka yang berawal dari pengusaha itu aksesnya jauh lebih cepat untuk menjadi politisi. Kita dianjurkan, bahkan kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah dicontoh oleh para sahabat-sahabatnya. Contoh hidup, kehidupan Rasulullah benar-benar dijadikan inspirasi bagi para sahabatnya. Dan kita bersyukur bahwa kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dan kita mencontoh para sahabat Rasulullah SAW. Apapun dalam kondisi, dalam posisi, dalam profesi apapun, kita bisa mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan terutama kepada para pemimpin bisa mencontoh Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah SAW dicontoh bukan hanya oleh para pemimpin Muslim, Rasulullah juga dicontoh oleh para pemimpin dunia dari setiap generasi dan zamannya. Nah, kalau katakanlah kita para pemimpin di Indonesia hari ini mencontoh para sahabat, tentu bukan hal yang mustahil.
Jadi dalam ilmu bahasa kita mengenal istilah mengumpamakan, istilah itu menyamakan, membanding-bandingkan. Dalam ilmu bahasa kita mengenal itu. Dan yang dibandingkan itu biasanya sesuatu yang biasa kepada sesuatu yang luar biasa. Membandingkan wali kota hari ini dengan membandingkannya dengan para sahabat Nabi, terutama para pemimpin di zaman Nabi, itu sangat ideal. Bukan sesuatu yang absurd, bukan sesuatu yang mustahil, bahkan sesuatu yang ideal. Yang ideal artinya bahwa kepemimpinan para sahabat Nabi ini di antara contoh nyata, contoh hidup yang bisa dilakukan oleh para pemimpin kita. Pemimpin di zaman Khalafah Rasyidin itu adalah pemimpin-pemimpin yang dicintai. Dan pemimpin terbaik menurut Nabi dalam Sahih Muslim itu adalah pemimpin yang dicintai. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak mengkriteriakan pemimpin yang terbaik itu seperti apa. Rasulullah cukup menyampaikan bahwa khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Itu sangat-sangat mundal dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip bahwa Nabi mengatakan pemimpin terbaik kalian itu adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Saya kira harus ditegaskan ya kepada para pemimpin bahwa untuk menjadi pemimpin yang sukses, yang berhasil adalah pemimpin yang bukan berhasil dan tanpa ada ekses hukum apapun. Yang berhasil, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dicintai. Nah, untuk bisa menjadi pemimpin yang dicintai kan itu jalannya yang sangat panjang. Jalan yang paling mendekat dari panjangnya perjalanan untuk menjadi pemimpin yang dicintai itu adalah mencoba untuk menghayati perjalanan pemimpin-pemimpin yang dicintai. Di antaranya adalah para Khulafaur Rasyidin, yang satu poin penting dari kepemimpinan mereka adalah bagaimana mereka mengadaptasi kekayaan, mengadaptasi harta dan kekayaan sehingga mereka mampu untuk mengalahkan ego dalam dirinya, ego untuk bisa kaya raya, ego untuk menjadi paling kaya, itu kemudian dengan cara mengorbankan hak-hak pribadinya. Yang saya pelajari bahwa pemimpin yang dicintai itu adalah pemimpin yang mau untuk mengorbankan hak-hak pribadinya. Pemimpin yang korup adalah pemimpin yang mengorbankan hak rakyatnya. Pemimpin yang dicintai adalah pemimpin yang mampu untuk mengorbankan hak-hak pribadinya. Banyak hak pribadi untuk menjadikan dirinya itu menjadi penguasa, menjadi yang paling kaya. Tetapi yang terpenting diantaranya adalah mengorbankan hak pribadinya untuk bisa kaya raya. Para khalifah ini adalah tokoh-tokoh sentral yang telah mampu menundukkan harta demi keridhaan Allah lah. Abu Bakar Siddiq itu ketika wafat, Siti Aisyah menangis. Abu Bakar ini adalah seorang saudagar, dia kaya raya. Tetapi ketika wafat, dia tidak memiliki bahkan kain kafan pun kurang. Sehingga Siti Aisyah menangis dan mengatakan, Bapak itu tidak semiskin ini. Berarti kita bisa membayangkan perjalanan saudagarnya Abu Bakar ini habis untuk kepentingan rakyatnya. Dan diantara referensi tentang pemimpin yang mengembalikan sisa gaji adalah Abu Bakar As-Siddiq ini. Selanjutnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah dan lain-lainnya mengusulkan agar gaji Umar ini dinaikkan.
karena ternyata gaya hidup Umar yang sangat prihatin dan miskin. Bahkan dalam buku sejarah disebutkan Umar pernah naik ke atas barang rampasan dan zakat umat Islam di seluruh penjuru Jazirah Arab pada saat itu yang menggunung. Dia naik ke gunung itu, gunung kekayaan zakat dan pajak yang dikumpulkan itu, dan bajunya itu memiliki 18 tambalan. Betapa dia tidak memicingkan matanya kepada tumpukan kekayaan yang diinjaknya. Dan beliau bahkan meninggal dalam keadaan umat Islam sedang jaya-jayanya, sedang kaya raya. Dan beliau tidak mewariskan harta sama sekali kepada anak-anaknya. Rumah beliau itu kemudian dijual oleh anak-anaknya untuk membayar utang-utang Umar. Jadi Umar meninggal dalam keadaan berutang dan rumahnya dijual oleh anak-anaknya untuk membayar utang ini. Lalu Utsman bin Affan sebelum jadi khalifah, dia adalah yang terkaya di Jazirah Arab. Kekayaannya tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Utsman bin Affan. Tapi ketika wafat, Utsman bin Affan ini hanya menyisakan beberapa ekor unta saja untuk melakukan perjalanan kemana-mana. Semua perjalanan dinas Utsman bin Affan itu dibiayai oleh kekayaan dirinya, oleh harta pribadinya. Sehingga sampai habis harta kekayaannya selama 12 tahun kepemimpinan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib apalagi beliau digelari sebagai Imamul Masakin, sebagai pemimpin orang-orang miskin. Jadi 5 tahun setengah atau 6 tahun kepemimpinannya itu dia tidak menambah perabotan rumah tangganya, dia sangat miskin, dia juga tidak memakai pembantu untuk kehidupan sehari-hari sebagai pemimpin. Mereka adalah inspirasi hidup, mereka mampu untuk melawan jiwa potensi rakus pada diri seorang pemimpin, di mana memiliki wewenang untuk menjadikan harta di Baitul Mal itu sebagai harta pribadi, seperti yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib ini. Dan Ali bin Abi Thalib mampu untuk menahan dirinya, mampu untuk berperang melawan ego dirinya, sehingga kemudian tercatat sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang dicintai masyarakatnya, dicintai rakyatnya.